Selamat sore kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mister, ada yang bilang maksudnya ya, ada yang bilang kalau dalam satu kalimat harus hanya ada satu subjek dan satu verb. Itu berlaku untuk seluruh bentuk soal TOEFL atau bentuk soal lesson pertama aja. Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Konsep dalam kalimat itu satu subjek dan satu verb itu hanya dalam lesson awal-awal ini saja atau seluruh TOEFL pasti begitu. Nanti sampai akhir tidak boleh ada 2 verb atau bahkan 3 verb nggak boleh. Tentu saja akan ada double verb dan 3 verb nantinya. Kenapa kita di lesson awal ini mempelajari bahwa kalimat ada prinsip yang mengatakan bahwa kalimat hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Nah, analoginya begini. Di dalam kelas grammar ataupun structure dalam kelas tatap muka, saya seringkali menganalogikan kepada teman-teman mempelajari grammar itu seperti makan kue ulang tahun. Kenapa kue ulang tahun? Kalau kita perhatikan kue ulang tahun ya, itu manis, enak rasanya, gitu kan, menyenangkan. Sama dengan grammar, ketika kita belajar grammar itu menyenangkan, mempelajari subjek mana, verb mana, tata bahasa mana, itu menjadi hal yang menarik. Tetapi ingat, seperti makan kue ulang tahun, kita tidak bisa menghabiskan sekaligus, hanya harus sedikit-sedikit menikmati rasa manisnya. Stop ketika sudah kebanyakan, nanti dilanjut lagi berikutnya. Kalau langsung dihabiskan kue ulang tahun itu, pasti kita akan merasa nek atau muntah gitu. Nah, sama dengan grammar. Grammar juga harus dipelajari sedikit-sedikit, tidak bisa dipelajari langsung sampai selesai, nggak bisa. Perlahan-lahan, satu tahap demi satu tahap, biar kita nggak pusing, biar kita nggak muntah gitu. Nah, maka ada tahap-tahap awal yang harus diperkuat dulu baru naik, tahap awal yang diperkuat dulu baru naik. Nah, untuk prinsip yang menyatakan bahwa di dalam kalimat kita ada satu subjek dan satu verb, itu di lesson awal saja. Nanti di lesson berikutnya kita bisa akan ketemu dengan dua subjek, dua verb, bahkan lebih. Apa kuncinya? Kuncinya tentu saja ada satu kata kunci yang namanya conjunction. Ketika kita mau menambahkan verb kedua atau verb ketiga, maka harus ada conjunction di sana. Pertanyaan kemudian kawan kita ini kemudian bertanya dengan coret-coretan di foto itu, ada subjek verb, subjek verb. Kalau ini bisa atau tidak? Atau kalimatnya adalah, terus kalau misalkan dalam satu kalimat ada koma, apakah bisa ada dua subjek dan verb? Jawabannya tentu saja tidak bisa, karena tadi kata kuncinya adalah conjunction. Koma bukan conjunction. Kita masih harus membutuhkan conjunction untuk memunculkan verb kedua. Minimal conjunctionnya itu N misalnya. Subjek verb N, subjek verb. Nah itu bisa, tapi kalau koma tidak bisa. Jadi apa saja conjunction? Nah itu nanti pada kesempatan berikutnya, jika ada pertanyaan atau pada materi berikutnya, akan saya jelaskan conjunction itu apa saja dan bagaimana karakternya. Oke, semoga bisa membantu, atau kalau tidak, kalau belum cukup menjelaskan, silahkan ditanyakan kembali. Oke, terima kasih.